Aksi Bela Islam Jilid 3, benarkah demikian? Untuk mengupas masalah tersebut, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang hadir di studio Anis TV. Ada pengamat sosial politik Bang Syahganda Nainggolan. Selamat petang Bang Syahganda. Selamat petang pemirsa. Dan ada juga Bang Edi Hasibuan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKAPI. Selamat petang Bang Edi. Selamat petang. Ini akrab disapa pengamat kepolisian aja kali ya Bang, biar simpel, kepanjangan. Baik, saya mulai dari Abang deh. Sinyalemen ini kemudian muncul awalnya adalah dari Kapolri. Anda sempat menjabat sebagai anggota Kompolnas. Saat ini Anda pengamat kepolisian. Ya. Banyak yang mempertanyakan validitas dari statement Kapolri tersebut yang menyatakan bahwa akan ada cara-cara inkonstitusional yang dibawa dalam aksi demo 2 Desember mendatang. Komentar Anda? Ya, tentunya kalau kita lihat perkembangan memang saat ini semakin panas ya. Kalau kita lihat kemarin ada pergeseran, misalnya ada dari kasus Pak Ahok menjadi tersangka, kemudian sekarang bergeser ke arah misalnya ada isu-isu sidang istimewa. Saya kira itu juga harus menjadi masukan ya. Dan ini mungkin inilah yang digunakan oleh Polri sebagai bahan dari lapangan, bahwasanya ada isu-isu untuk marah. Artinya kita harusnya percaya terhadap apa yang dikatakan Kapolri, sebetulnya sudah diamini juga dengan Panglima TNI. Ya, saya kira itu kalau ada informasi itu ya saya kira memang ya polisi juga punya dasar ya. Cuman memang tidak disampaikan dari mana informasi. Tapi kalau kita lihat memang informasi di medsos memang sangat ramai sekali. Itu terlontar dari Kapolri, disampaikan ke muka umum. Seberapa kuat sinyalemen tersebut? Seberapa kuat indikasi tersebut bisa dirasakan? Ya kalau kita lihat sebetulnya namanya istilah makar ya, bukan berarti ada misalnya gerakan bersenjata, tidak ya. Sebetulnya ada upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan sah. Saya kira itu juga bisa menjadi cikal bakal dari maka. Dan ini mungkin inilah yang digunakan oleh Polri di dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan ke depan, sehingga ini perlu suatu upaya-upaya agar aksi-aksi semacam itu bisa dicegah ya. Dan kami juga sampaikan kepada pimpinan Polri di dalam komunikasi kami kepada pimpinan Polri agar terus melakukan komunikasi yang dengan masyarakat ya, komunikasi yang persuasif, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dicegah. Baik, saya ke Bang Syahganda. Semua ini muaranya nanti ke tanggal 2 Desember mendatang, Bang. Anda melihat apakah Anda sepakat dengan statement dan dugaan sinyalemen bahwa akan ada cara-cara inkonstitusional dan tujuan penggulingan kekuasaan atau istilah akrabnya makar yang dibawa dalam agenda 2 Desember mendatang? Kalau saya lihat ya, misalkan 2 Desember kan rencananya di jalanan ya, antara Tamrin dengan Sudirman. Berarti kan aksinya tuh aksi jalan di jalan. Aksi di jalan kan nggak mungkin makar. Baik. Makar itu kan kalau dia di istana kemungkinan menduduki istana, atau di DPR menduduki DPR. Baik, itu disebutkan juga sebetulnya oleh Kapolri akan ada tindakan upaya untuk menduduki gedung parlemen terlebih dahulu. Nah, ya justru kan kalau kita merujuk pada pernyataan Habib Rizik ya sebagai penanggung jawab atau penyelenggara atau pemimpin dari gerakan ini, udah bagus. Itu udah bagus, dia mau di jalanan. Kenapa didorong-dorong supaya hari ini kan keluar lagi statement Habib Rizik jadinya. Kalau dilarang di jalan itu, ya kita ke istana sholat Jumat, dia bilang Baitur Rahman. Nah, kalau ada 100.000 sholat Jumat di Baitur Rahman itu lebih kacau lagi. Itu provokasi, itu yang ngomong makar itu. Provokasi, bahaya itu. Karena apa? Karena kita sudah dengar sendiri Wakapolri misalkan mengatakan bahwa itu masih sumir, dia akan dalami. Itu pernyataan resmi semua. Jadi Wakapolri resmi, terus pernyataan Menhankam, ya kan? Iya. Itu dia bilang nggak ada, saya dengar. Dari sebenarnya kalau di dalam dunia yang maju itu harus ada semacam Security Council, Dewan Keamanan yang memutuskan ini ada rencana makar atau tidak. Nggak bisa satu orang misalkan seperti Kapolri, nggak bisa, karena kalau makar itu harus diputuskan di dewan itu. Baik, jika kemudian demikian, akankah ada informasi yang salah dari intelijen kita, Bang Edi? Ya, saya kira ini kan merupakan masukan ya buat Polri ya. Polri saya kira memang memiliki tugas bagaimana bisa mengantisipasi ya berbagai kemungkinan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya kira misalnya jika Kapolri menyampaikannya, saya kira pasti ada dasar. Baik, katakanlah kemudian informasi itu kemudian diamini oleh Panglima, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya sejumlah pertemuan, termasuk dengan MUI, kemudian PP Muhammadiyah, itu sudah dilakukan oleh Kapolri begitu. Anda melihat sikap Kapolri, langkah Kapolri untuk mendinginkan suasana seperti apa? Ya, kalau kita lihat saat ini Kapolri memang banyak melakukan komunikasi di mana-mana ya, termasuk dengan para ulama, kemudian juga para
dengan berbagai pihak tentunya. Ada aktivis juga. Ya, aktivis juga saya kira ya. Dan itu saya kira itu hal yang sangat bagus di dalam memberikan suatu kesejukan kepada masyarakat ya. Dengan adanya banyak komunikasi, maka kemarin ada di Kuitang, kemudian juga di apa kemarin itu di daerah Jawa Barat ya, juga melakukan hal yang sama. Saya kira itu akan membuat situasi menjadi sejuk ya. Dan kami dan kita masyarakat juga tentunya mengharapkan tidak ada tindakan-tindakan yang yang arogan, tetapi juga mengedepankan pendidikan personal. Tapi kita tidak bisa menafikan sebetulnya bahwa unjuk rasa, hak bersuara adalah hal yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi kita, hak konstitusional warga negara. Yakinkan saya, Bang Syahganda Nenggolan, bahwa aksi 2 Desember mendatang merupakan murni aksi untuk mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Pertama gini, kalau kita milih demokrasi ya seperti di Amerika, even bahkan Donald Trump itu ya mengatakan itu kemarin demonstran anti dia 1 juta 2 juta juga di seluruh Amerika yang ngomong not my president ya, itu dia nggak bisa bilang itu makar. Dia bilang oh aku kecewa, dia bilang setelah pemilu capek kok aku dibilang ini oleh profesional. Reaksi emosional seketika itu tapi saja. tidak ada orang tuh bilang makar. Kalau kita bicara demokrasi, kita itu harus melihat, jadi dalam ilmu sosiologi politik ya, demonstrasi itu bagian dari bentuk-bentuk partisipasi politik. Coba pelajarin buku sosiologi politik manapun di seluruh dunia. Itu partisipasi politik. Persoalan dia kalau makar itu berarti kan ada tindakan mau menggulingkan kekuasaan. Betul. Nah, sampai sekarang logikanya di mana antara orang demo untuk urusan penistaan agama yang kita lihat nyata setiap hari itu ulama-ulamanya tidak begitu paham politik ya, seperti misalkan si Habib Rizik dan itu ketua GNPF itu siapa namanya itu Bakhtiar Nasir, itu ulama yang kita bisa klasifikasikan tidak punya dari dulu sejarah catatan ini, jadi nggak mungkin bergeser gitu loh. Kampanyenya selalu demikian sebetulnya Bang. Kita pahami bersama bahwa aksi 4 November silam pun diawali dengan aksi damai. Namun pada akhirnya di ujungnya ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian melakukan aksi kerusuhan. Ini kan, kemudian itu bicara penunggangan. Maaf saya sebelum sampai pertanyaan, kemudian sampai pada statement Presiden menyatakan bahwa ada indikasi tunggangan politik di dalam aksi 4 November mendatang. Apakah kemudian 2 Desember ini berkesinambungan? Loh, bukan, kalau 2 Desember dengan 4 November kan orang betul-betul pengen aksi. Ya, karena dia itu merasa dia punya hak konstitusi untuk menuntut supaya Ahok dipenjara karena merasa agamanya dinista. Jadi itu kan sebenarnya murni. Kemudian Jokowi mengatakan ada aktor politik yang menunggangi. Nah, tugas Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ini menangkap aktor ini. Jangan membatalkan proses demokrasinya. Ini yang paling penting harus didudukkan. Kecuali kita mau bilang, oh kita kembali ke zaman otoriter, zaman Pak Harto. Tidak lagi demokrasi. Itu oke. Kita berarti kan harus konsensus lagi bahwa ini bukan zaman demokrasi gitu loh. Dengan demokrasi inilah saya kasih tahu kepada Presiden Jokowi, dia bisa jadi presiden. Kalau tidak ada demokrasi, yang presiden sekarang namanya Tommy Soeharto. Baik, komentar Anda. Ya tentunya memang kalau misalnya ada demo ya, kita juga tidak tahu apakah ada yang melakukan menunggangi. Kita tidak selalu ada kemungkinan. Ya, dan bisa digunakan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan. Kita tidak bisa melupakan esensi dari unjuk rasa adalah penggunaan instrumen politik, begitu tentu saja politik untuk menyampaikan hak pendapat mereka, suara mereka. Dan begitu rentan kemudian untuk ditunggangi, disusupi oleh kepentingan politik. Bagaimana kemudian tugas Polri untuk memilah-milah ini, Bang Edi? Dan itu tidak mudah menurut saya ya. Karena kenapa ada demo, kemudian polisi memberikan izin untuk demo. Kemudian di dalam apalagi misalnya ada jalan protokol ada isu kemarin ya, itu kalau demo nggak perlu izin polisi. Demo pemberitahuan ya. Artinya kalau ada terjadi seperti itu, kita juga tidak ada jaminan bahwasanya ini akan aman. Nah, apalagi dalam jumlah besar ya. Nah, tentu saja polisi harus punya antisipasi di dalamnya, punya strategi pengamanan bagaimana biar menyampaikan pendapat ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu menjadi mungkin menjadi masukan-masukan yang diterima oleh Pak Kapolri. Tanggung jawab yang besar bukan hanya di pundak Pak Tito Karnavian selaku Kapolri ataupun sejumlah personilnya, namun juga Presiden Joko Widodo. Safari politik, kemudian undangan sering sekali ya, undangan makan siang bersama saat ini di sana. Saya kira komentar Anda. Itu menarik, bagus dong. Itu bagus dong. Karena komunikasi bagus. Komunikasi politik saya bagus. Saya menganjurkan Jokowi perbanyak terus. Kenapa dia nggak undang Habib Rizik sekalian? Undang aja. Harusnya Habib Rizik diundang. Undang dong. Semua pihak. Semua pihak dong. Namanya demokrasi kan. Baik.
kita khawatir kemudian istana tidak cukup untuk menampung semua pihak, Bang. Namun paling tidak saya ingin kembali kepada Bang Syahganda. Bang, jika kemudian tuntutan tanggal 4 November sudah terpenuhi, waktu 2 minggu tenggatnya adalah proses gelar perkara terbuka terbatas yang dilakukan, kemudian Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan saya simpel, sederhana. Apalagi sih yang dicari, apalagi yang dituntut tanggal 2 Desember mendatang? Ya kalau yang ini kan mereka begini ya, ini soal agama ini kan sensitif ya, sensitif. Kita merujuk aja pada apa yang terjadi selama ini. Selama ini itu dari mulai zaman Orde Baru ya sampai sekarang ya, di berbagai tempat di Indonesia itu selalu dipenjara orang yang melakukan penghinaan. Di Bali kemarin ada orang yang menghina agama Hindu, ibu-ibu ya langsung dipenjara. Kemudian di mana di Permadi di zaman Pak Harto langsung dipenjara. Kemudian Aswendo langsung equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Jadi orang ini nuntut, ini kan soal perasaan jadinya, soal perasaan. Loh, kok dia seperti dilindungin? Nah, kalau saya misalkan melihat ini sebenarnya kan gampang buat Jokowi, karena ini sudah di atas 5 tahun, ya kan? Tuntutannya di atas 5 tahun itu di penjara. Singkat saja, Bang. Kita paham bersama bahwa itu adalah diskresi ataupun kewenangan dari penyidik yang bertugas terhadap kasus Ahok ini. Komentar Anda? Kalau kita lihat, memang ada kasus sebelumnya pernah ditahannya. Tapi kita harus lihat ini adalah momen pilkada. Pilkada, ada peraturan Kapolri yang mengatur bahwasanya setiap ada pilkada, tentunya memang ada mengikuti perkap yang mengatur. Dan setiap calon itu akan diproses setelah selesai pilkada ya. Dan harus kita pahami. Karena kenapa? Ini rawan kalau misalnya polisi akan dijadikan sebagai alat politik. Bisa dibayangkan kalau misalnya tiba-tiba polisi dituduh sebagai alat politik dengan misalnya menahan Ahok misalnya yang saat ini lagi ke pilkada ya. Saya kira harus kita lihat sama-sama soal. Apapun itu kita berharap bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, tetap kokoh. Terima kasih. Saya kira itu harapan kita semua. Bang Edi Hasibuan, terima kasih. Bang Syahganda sudah berbincang bersama kami dalam iNews Petang. Dan pemirsa, dan itu dalam bentuk gelar sajadah sholat Jumat di Jalan Tamrin dan Sudirman serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut sesuai aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut. Ada 4 batasan dalam undang-undang itu yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, termasuk pemakai jalan. Kalau jalan protokol itu tidak boleh kalau mereka terganggu. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang menggunakan jalan itu. Ibu-ibu yang mau melahirkan, mau berangkat ke RCM bisa terganggu, yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu, supir taksi, angkutan lain-lain bisa terganggu. Di samping itu juga akan dapat memacetkan Jakarta, karena dia jalan protokol. Hari Jumat lagi. Nah, itu mengganggu ketertiban publik dalam penilaian kami kepolisian. Oleh karena itu, maka kami tentu akan melarang kegiatan itu. Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau melawan dibubarkan, kita akan melakukan tindakan. Ada ancaman hukuman dari pasal 212 KUHP sampai 218 KUHP, yaitu melawan tugas. Kalau melawannya 1 orang 12 KUHP, melawan lebih dari 2 orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP, ancamannya berat. Itu di atas 5 tahun, 7 tahun ya, kalau sampai ada korban luka dari petugas. Nah, oleh karena itu Kapolda Metro akan mengeluarkan maklumat larangan itu, dan kemudian akan diikuti oleh polda-polda lain yang kantong-kantong massa yang akan mengirim dari wilayah lain akan dikeluarkan maklumat untuk melarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut, dan kemudian akan dilakukan tindakan-tindakan seandainya tetap memaksa untuk berangkat. Sekali lagi, masalah kasus ini yang dipermasalahkan, kasus Saudara Basuki Cahayapurnama
sudah mendekati tahap akhir penyelesaiannya. Kemungkinan besar dalam waktu 1 minggu maksimal 2 minggu mendatang kita sudah serahkan kepada jaksa. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia menjamin hal itu kepada seluruh lapisan masyarakat, ya. Sehingga kalau tetap ada demo lain, baik dengan cover gelar saja dan lain-lain, ujung-ujungnya orasi, mengganggu masyarakat, melanggu ketertiban umum, maka kita akan bertindak tegas. Apalagi kalau sampai nanti mengarah kepada agenda-agenda tertutup, yaitu menggulingkan pemerintah yang sah. Ada aturan hukum 104 sampai 107 KUHP, jelas sekali di sana. Apalagi sampai melawan petugas, akan membawa bambu runcing dan lain-lain, jelas itu akan melanggar. Kita akan lakukan tindakan hukum sesuai aturan hukum yang ada, ya. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Panglima TNI. Berikan penyidik kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan itu tentu dijawab dengan baik. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita terima kasih. Besok bapak-bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok, Pak Basuki. Terima kasih sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Terima kasih. Tidak ada yang berbeda seperti biasanya. Ahok nampak irit bicara, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sira Prawina dan tim sukses Ruhut Sitompul. Disampaikan tadi bahwa 27 pertanyaan disampaikan penyidik dipertanyakan kepada tersangka Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama pagi tadi mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk mendatangi ataupun memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri, melanjutkan proses penyidikan atas penersangkaan dirinya dalam kasus dugaan penistaan agama. Ini adalah kali pertama Ahok diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa, pada Rabu pekan lalu, pasca dilakukannya gelar perkara terbuka terbatas, akhirnya penyidik memutuskan menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saya rasa terima kasih kawan-kawan dan secara cepat menyimpulkan bahwa Ahok menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kita dengarkan bersama. Dengan sahabat-sahabat pers yang sangat membantu kami. Terima kasih. Bang, pertanyaan yang dipertajam tadi apa kira-kira, Bang? Dari 40 pertanyaan waktu penyelidikan, difokuskan lagi menjadi 27. Semua kaitan dengan pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Sera, kaitan dengan materinya. Sekali lagi, mohon maaf, aku nggak bisa menyampaikan. Soal pemeriksaan yang belum dari terlapor bagaimana, Bang? Yang saksi sama... Iya, karena itu kita percayakan kepada Mabes Polri, mereka sangat profesional. Kita terima kasih dengan polisi kita. Mereka besok, lusa masih bekerja terus agar cepat menjadi kasus ini P21 diteruskan kepada kejaksaan, diteruskan ke pengadilan, biar segeralah agar kasus ini terang benderang. Kami dari tim Ahok Jarot sangat mendukung langkah-langkah kepolisian untuk tertibnya hukum, untuk seperti apa yang dikatakan Bapak Presiden kita ke-7, jadikan hukum sebagai panglima.